Halo sahabat Arkeovlog, jumpa lagi. Edisi kali ini merupakan edisi repost ya dari hasil diskusi di webinar tentang bencana alam pada abad ke-12-14 yang kemudian kita bandingkan dengan hasil penemuan-penemuan situs yang ada di Sumber Beji, kemudian di Kumitir, selanjutnya di Petitaan Geneng atau Petitaan Berumbung, dan di kenampakan temuan di daerah Sugiwaras, Bulurejo, Jombang. Dari diskusi ini nanti yang pertama ada Dr. Amin Widodo yang menjelaskan bagaimana aktivitas vulkanis yang terjadi pada masa lalu. Yang kemudian yang kedua adalah saya berbagi cerita mengenai temuan-temuan purbakala yang ada di 4 titik tadi. Semoga nanti teman-teman yang penasaran kenapa situs pada masa lalu itu banyak terpendam, karena bencana alam kah, karena perang kah, atau karena dihancurkan, mungkin kita bisa belajar bersama. Oke, sebelum mulai jangan lupa diseruput dulu kopinya kakak, sambil dinikmati diskusi kami. Terima kasih. Jadi pagi hari ini kita akan mendiskusikan terkait dengan Majapahit. Ini adalah diskusi tentang Majapahit sudah sejak 2016 sepertinya. Jadi kita sudah penelitian cukup banyak. Pertama kami mengucapkan terima kasih kepada para peserta dalam hal ini. Wah, sangat banyak sekali ini, banyak para senior istilahnya begitu yang ikut menikmati acara pagi hari ini. Dan juga saya juga mengucapkan terima kasih sekali kepada Pak Wicaksono yang bersedia menjadi narasumber pada pagi hari ini, dan atas kesediaannya untuk memberikan paparan terkait dengan temuan-temuan terbaru. Dan ini temuan ini merupakan sesuatu yang luar biasa yang harus diketahui oleh banyak orang. Melalui webinar ini kita mengharapkan semua orang mengetahui terkait keberadaan Majapahit tersebut. Saya akan presentasi juga sedikit karena ini terkait dengan gunung berapi. Nanti Pak Wicak lebih ke arah percandiannya. Jadi begitu. Apakah sudah kelihatan? Terlihat Pak Amin. Oke. Baik, melalui tengah. Sebentar. Nah, kita mulai dari Gunung Kelud dan peradaban di sekitarnya. Ini untuk mengantarkan Pak Wicak tadi. Jadi karena saya dari geologi, saya tahu tentang Gunung Kelud. Nah, maksudnya ini ada pengantar sedikit. Jadi mungkin ini untuk mengetahui kita semua posisi Gunung Kelud itu di mana, Kali Brantas itu ada di mana. Jadi ini untuk memberi gambaran kepada kita bahwa Kali Brantas itu sangat panjang, dan ini semua peradaban, semua hampir peradaban kuno, Majapahit kuno sampai yang sekarang itu semua hampir tidak jauh dari Kali Brantas. Nah, seperti itu, posisi yang seperti itu. Dan kita semua tahu Gunung Kelud itu gunung aktif sampai sekarang. Nah, terus yang kedua kita bisa melihat bahwa sejarah Gunung Kelud itu sudah panjang, dan ini sejarah yang terakhir istilahnya. Ini yang mungkin juga untuk mengingat kita bahwa ternyata Gunung Kelud itu ini memberi pengetahuan kepada kita semua bahwa gunung berapi itu tidak mesti eksplosif, tapi bisa juga efusif. Ini yang harus diketahui. Jadi erupsi tadi itu ada dua, eksplosif berupa letusan, terus ada efusif. Nah, jadi pada waktu 2007 itu dia hanya efusif, berupa lava, menghasilkan kubah lava seperti yang kita lihat zaman dulu ada anak Gunung Kelud itu. Tapi kemudian tahun 2014 terjadi letusan lagi.
anak Gunung Kelot tadi itu pecah berantakan. Nah, seperti itu. Nah, ini namanya eksplosif. Kalau yang 2007 itu eksplosif, evosif, jadi meleler saja. Jadi bisa seperti itu. Ini yang harus juga diketahui. Dan juga harus diketahui bahwa sejarah Gunung Kelot itu panjang sekali. Jadi ini yang pernah tertulis mulai 1000 tahun yang lalu, tahun 1000, bukan 1000 tahun, tapi tahun 1000 dia sudah mulai ada aktivitasnya sampai kemudian di zaman Majapahit sendiri, kemudian sampai sekarang itu sangat aktif, dia tergolong sangat aktif. Dan yang kedua ini yang tertulis dalam Serat Pararaton ini banyak sekali di sana. Memang 1300 itu merupakan kayaknya sesuatu letusan itu mulai dicatat oleh para sejarawan pada waktu itu, yaitu tertulis di Serat Pararaton. Jadi dia menyebutkan tentang gunung meletus, lahar dingin, gunung anyar, gunung baru seperti itu, dan gunung ada lindu juga di situ disebutkan, juga ada gempa. Nah, jadi tidak hanya gunung letusan gunung, tapi juga ada gempa. Nah, dan kita bisa melihat hari ini kita akan melihat itu. Hari ini kita akan melihat hal itu. Nah, ini yang perlu juga diketahui, Gunung Kelot itu sebelum tahun 1920 itu dia merupakan danau kawah yang ukurannya airnya sangat tebal. Jadi airnya itu sangat banyak, 134 meter. Jadi tinggi, jadi 1,8 juta meter kubik. Jadi di situ merupakan kolam danau kawah yang sangat besar. Nah, sama Belanda diatur dikasih saluran-saluran keluar supaya airnya itu pada level tertentu. Jadi sudah diatur seperti itu. Nah, ini yang harus diingat. Nah, sebelum itu kayak apa? Nah, sebelum itu berarti Gunung Kelot itu kalau meletus juga akan diikuti oleh letusan lumpur maupun yang dikenal dengan banjir bandang yang secara mengeliling di sekitarnya. Jadi seperti itu. Jadi letusan, jadi gunung sebelum dia meletus besar itu akan diikuti dulu banjir bandang terlebih dahulu. Menurut laporan dari beberapa penduduk sana pada waktu itu, jadi pada waktu terjadi banjir bandang itu justru mereka mengungsinya ke atas. Jadi seperti itu, tidak di bawah tapi mengungsinya ke arah atas. Jadi seperti itu. Dan kalau pada waktu dia eksplosif meletus, ya itu letusannya bisa kita lihat, ini sejarah yang jelas ini. Jadi 1901 itu letusannya bisa sampai Jakarta istilahnya. Ini di bawah angin tapi karena ada angin. Dan terus 1919 itu semua itu adalah satu hal yang sudah tercatat pada waktu itu. Nah, ini letusan tahun 2014 ini ada hal yang menarik ini. Jadi begitu dia meletus ada angin ke arah barat selatan. Nah, artinya apa? Jadi letusan ini ya tidak di tempat itu tapi jauh sekali. Jadi tingginya aja sampai 23 km. Maka dia langsung ke arah barat dan itu menuju ke sampai ke Yogyakarta dan lain sebagainya. Jadi jauh sekali 2014. Nah, juga yang harus diketahui bahwa kalau 23 km itu tingginya, maka batu-batu kerikil itu bisa sampai 10 kilo. Kerikil itu ukuran 6 cm lah teman-teman gitu. 6 cm tapi jumlahnya banyak ya, jadi ya sangat berbahaya lah. Nah, Gunung Kelot itu karakternya seperti itu. Ini yang kita tahu, yang kita tahu. Nah, ini nanti kita akan melihat, ini saya memberi contoh karena letusan yang mau kita pelajari hari ini tuh, ternyata letusan Gunung Kelot itu bisa sejauh 40 km. Itu bagaimana bisa terjadi? Itu yang ini yang akan kita lihat nanti. Jadi saya mengambil di sini salah satu contoh, ini Gunung Sinabung. Jadi kita bisa melihat Gunung Sinabung itu letusannya seperti ini, dan aliran panasnya atau debu dalamnya mengeliling di seluruh gunung itu sendiri. Jadi seluruh gunung tadi tertutup oleh itu. Jadi ini sebagai bandingan, kalau pas meletus besar itu bisa menutup kemana-mana. Jadi materialnya itu bisa berkilo-kilo lah semacam gitu. Jadi bisa sangat jauh. Jadi bisa dilihat, ini contoh hanya Gunung Sinabung.
Terus ada juga dia membentuk kubah lava, kemudian diikuti oleh yang dikenal dengan kalau di Jogja namanya wedhus gembel. Nah, jadi ini kubah lava yang runtuh dan dia mengalir seperti itu. Ini bisa sangat jauh mengikuti alur sungai tadi. Gunung api itu adalah seperti ini. Nah, jadi sebelah kanan ini adalah satu contoh gambar. Ini di Gunung Merapi. Tapi ini bukan karena awan panas. Kalau awan panas mungkin nggak sampai 20 kilo lah. Hanya sekitar seperti ini. Tapi kalau kemudian awan panas tadi yang lahar tadi, endapan-endapan yang tertumpuk di atas tadi, kemudian ada aliran, ada air, maka dia bisa mengalir jauh sekali. Ini dicontoh di Jalan Magelang. Ini 25 kilo lah dari 25 kilo dari Gunung Merapi. Ada batu besar di tengah jalan dan dia tertutup pasir sekitar sampai 3 meter. Jadi ini bisa dibandingkan batu ini dengan truk yang ada di sana. Jadi ini hanya memberi gambaran gunung berapi itu seperti itu. Terus kita bisa melihat ini awan panas itu kayak apa. Jadi ini contoh juga kita ambil ya di Gunung Merapi. Jadi ini awalnya di bagian tengah ini adalah gambar masih hutan hijau royo-royo. Kemudian awan panas itu menutupi ini semua. Jadi desa ini langsung hilang semua. Dan ini ketutup lahar panas. Lahar panas ini bisa kita rasakan ini tahun kejadian 2010, 2012 ini masih hangat. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian lahar berikutnya kemana? Jadi mestinya nanti akan melebar dan lain sebagainya. Jadi seperti ini. Nah, jadi ini contoh yang kita. Nah, kita lihat Kali Brantas itu sendiri. Kalau kita lihat sungai yang besar, panjang, dan itu curah hujannya juga dari termasuk tinggi, maka alirannya menurutnya sangat deras sekali, bisa sampai 1.500 meter kubik, itu sangat besar. Dan itu kalau ditambahi dengan material gunung berapi menjadi sangat merusak. Jadi pada waktu itu, jadi peradaban zaman dulu itu dia berhadapan dengan hal-hal seperti ini. Nah, jadi kita bisa lihat ini Gunung Kelot, kemudian ini Kali Brantas. Ini berarti bahwa peradaban zaman dulu itu mestinya dia tidak diam saja. Mestinya dia sudah mengatur itu yang dikenal dengan dawuhan itu. Jadi mereka membuat tanggul di sekitar Sungai Brantas. Soalnya kalau enggak, mesti mereka akan kebanjiran terus dan hancur-hancuran terus. Karena ini sungai ini sangat besar. Kalau ada gunung meletus, jadi sungai sangat besar. Kita bisa lihat di sini. Dan pada waktu itu kan kita lihat bahwa dia sungai itu kalau nggak diatur, maka dia akan meander seperti ini. Jadi dia akan bergerak seperti ini. Ini contoh di Bengawan Solo kelihatan sekali. Dia membuat teras-teras Bengawan Solo dan itu dipakai kehidupan dari Pithecanthropus erectus itu. Jadi yang kita temukan adalah di teras. Jadi seperti ini ya. Kalau itu tidak ada pengaturan dari Kali Brantas. Jadi kita bisa lihat. Ini contoh Mississippi. Kalau Mississippi mereka karena punya uang dan lain sebagainya, mereka bisa menghitung ini tahun berapa sehingga meandernya bisa tahu ya, bisa melihat polanya kayak apa. Nah, ini kalau di sana. Kalau kita enggak tahu, mungkin enggak penting juga sih. Jadi kalau kita lihat ini contoh di Bengawan Solo. Jadi kita lihat Bengawan Solo itu ya sudah seperti ini dan itu melebar ke sana kemari. Jadi bantaran banjirnya sangat luas ya. Nah, kita mau lihat di Brantas kayak apa. Jadi ini contoh gambar kiri ini adalah Kali Konto pada waktu banjir. Banjir banjir lahar. Nah, jadi seperti ini, besarnya seperti ini. Kalau nggak diatur maka dia akan merusak. Jadi kita bisa melihat ini adalah contoh meander sungai yang ditinggalkan pada zaman dulu yang ada di sekitar Mojokerto. Jadi Bapak-Bapak bisa lihat Google, nanti ada satu pemukiman yang bentuknya meander seperti ini. Jadi pemukimannya itu tidak lurus-lurus, tapi dia mengikuti bekas aliran meander. Jadi bentuknya pemukimannya itu adalah belenggu-belenggu seperti ular seperti ini. Jadi seperti itu. Nah, ini keren di situ. Kalau kita lihat ini sangat bagus sekali. Jadi dia tidak berpola, tapi polanya adalah mengikuti sungai zaman dulu. Nah, seperti itu.
Nah, kita menuju ke tadi Gunung Kelut letusannya kayak apa? Nah, ini kenyataannya ini jaraknya letusan Gunung Kelut dengan ini bisa sampai 40 kilo lebih nih. Jadi yang ungu ini adalah 40 kilo lebih nih. Dan ini yang mengubur peradaban, yang sekarang ditemukan di beberapa tempat tadi. Jadi kalau kita lihat gambarnya saya detailkan, jadi ini endapan gunung di VLB itu endapan lahar. Jadi gunung api, jadi seperti itu. Jadi kita bisa lihat ini. Nah, ini letak-letak yang nanti akan dipresentasikan. Jadi ada Kedaton Jombang, ada Sumberbeji, ini ada Kumitir, ini nanti ada. Dan yang baru saja dan nanti live di lapangan adalah di Bumbung, sekitar di daerah atas. Terus kita bisa lanjutkan. Ini contoh ini yang Sumberbeji, jadi seperti ini. Awalnya dia teruruk oleh lahar ini. Nah, jadi kemudian sudah dibuka seperti ini. Terus ini situs Kumitir yang temboknya ratusan meter itu, dan ini endapan di atasnya, jadi endapan ini. Terus ini endapan Gunung Kelut yang ada di Kedaton. Jadi ini di dekat Sumberbeji juga. Jadi kita bisa melihat ini endapan laharnya, ini lapisan peradaban lama. Ini sama penduduk jadi sirtunya ini diambil untuk dijual tadi untuk tanah huruk. Kemudian penduduk setempat mengambil tanah di bawahnya itu untuk membuat bata. Nah, ini yang ada terjadi di Kumitir ini. Jadi mereka menggali lebih dalam untuk menuju ke tanah peradaban yang lama itu. Di sini ada bekas temboknya, jadi seperti itu. Kira-kira begitu. Nah, ini kira-kira hasil ini adalah satu penelitian yang bagus dari Pak Ahmad Zainuddin. Jadi ini di jurnal. Jadi letusan gunung berapi itu terjadi pada kurun waktu 1380 sampai 1420 Masehi. Nah, dan itu bisa mencapai 40 km. Penelitiannya di daerah Candi Tondowongso ini. Jadi ini lapisan peradaban yang lama, terus ini endapannya yang mengubur dia. Ini di Tondowongso. Jadi mungkin itu dari saya. Selanjutnya kepada Mas Wicak, dipersilahkan. Baik, Pak Amin, kedengar suara saya, Pak? Siap. Oke. Jadi mohon izin semuanya, mohon izin Pak Amin. Saya juga ada lihat Pak Darmaji ya dari betul. Sini. Terus Pak Lulu dan Pak Budi. Mohon izin dan teman-teman semua. Jadi mungkin saya akan mengantarkan cerita dulu sebelum saya ke presentasi saya. Jadi awalnya saya selalu merepotkan Pak Amin ini dari 2019, mulai dari Pataan ya Pak ya? Ya. Candi Pataan di Lamongan, eskavasi di sana, terus kemudian Sumberbeji, terus yang Kedaton. Sekarang ini Kedaton, ya, di Sugiwaras, dan kemudian yang sekarang ini kemarin di Berumbung Kediri ya. Jadi saya sering nanya ke Pak Amin, terus akhirnya Pak Amin jengkel mungkin, akhirnya udah jadi moderator aja, nanti presentasi gimana hasilnya gitu. Jadi nanti sebenarnya saya memaparkan temuan-temuan 2 tahun terakhir ini yang luar biasa, yang menunjukkan proses aktivitas bencana alam yang terjadi pada abad ke-12-14 begitu ya. Jadi nanti saya hanya ingin berbagi sih, ingin mendapat masukan dari Pak Amin dan kawan-kawan bagaimana sih kronologis terjadinya bencana itu dan bagaimana proses itu terjadi. Gitu. Mungkin bisa slide dari presentasi saya. Sebentar Pak. Saya lupa tadi, ternyata belum saya save di komputer. Nah, mungkin di lapangan bisa sambil melihat lapangan dulu. Oke, jadi kebetulan ini saya masih di Berumbung Kediri melakukan eskavasi, dan mohon izin kalau misalnya
jaringan internet saya terganggu ya, karena di sini di Kecamatan Kepung merupakan kecamatan terakhir ya, yang berada di lereng dari Gunung Kelut. Jadi sangat dekat sekali dengan Gunung Kelut dan beberapa aktivitas vulkanis terlihat di irisan-irisan stratigrafi tanah di beberapa lahan begitu. Termasuk juga yang ada di temuan baru petirtaan Geneng ini begitu. Nanti saya mengajak teman-teman untuk melihat langsung dan mungkin berdiskusi langsung. Saya ingin menampakkan langsung irisan-irisan yang terlihat pada situs Geneng, yang menimbun situs Geneng. Dan bagi saya juga ini menjadi proses pembelajaran bagi saya. Oke, saya mencoba mengangkat. Ya, terima kasih Pak Amin. Saya mencoba mengangkat tema bencana alam dan jejak peradaban pada abad ke-12 dan 14 Masehi. Saya coba batasi di situ dulu. Kalau jejak peradabannya ini yang merupakan keahlian saya begitu. Kalau bencana alamnya nanti saya minta bantuan dari teman-teman di sini untuk kita berdiskusi bersama ya. Jadi lanjut Pak Amin, mohon izin. Oke. Ya. Iya. Pertanyaan yang sering ditanyakan ke saya adalah mengapa temuan purbakala banyak yang terpendam di dalam tanah begitu ya. Itu banyak sekali dan saya banyak interpretasi yang berkembang di masyarakat juga di media sosial, Facebook itu. Apakah karena dihancurkan begitu? Apakah karena perang begitu? Apakah karena bencana alam? Ketiga-tiganya anggapan itu ya ada benarnya karena kita punya contoh karena dihancurkan, misalnya di Pendem, Kota Batu itu dia dalam sumurnya itu terdapat tumbukan-tumbukan batu, bongkah-bongkah batu yang memang itu terus kemudian menjadi cerita dari masyarakat desa Pendem bahwa ada sesuatu yang dipendam di sana. Cuma tidak semua begitu. Terus kemudian karena perang kita tidak menemukan bukti materialnya, walaupun dalam beberapa naskah memang terjadi pemberontakan, tapi apakah efeknya itu kena kepada benda material, kita tidak punya bukti akan hal itu. Yang ketiga yang cukup menonjol adalah dalam 2 tahun terakhir ini adanya aktivitas vulkanis ya, baik letusan gunung berapi, bahkan sampai kepada gempa bumi. Contohnya di Pataan kita melihat adanya retakan besar begitu yang menggoncang struktur pondasi dari Candi Pataan begitu, yang Pak Amin sudah pernah lihat ke sana, Pak Darmaji juga sudah pernah lihat ke sana. Yang kita akan saya ingin sampaikan bahwa dari beberapa temuan situs baru rata-rata didominasi oleh proses bencana alam yang vulkanis ya. Next Pak Amin, mohon izin. Ya. Lanjut Pak. Jalan, Bro. Iya. Oh. Nah. Oke. Nah, saya ingin berbagi 4 lokasi yang menurut saya cukup fenomenal, itu menggambarkan bagaimana aktivitas vulkanis itu memendam tinggalan-tinggalan jejak-jejak budaya kita dari abad ke-12 sampai ke-14 begitu ya. Pertama adalah situs pertirtaan Sumber Beji di Kecamatan Ngoro, Jombang, kemudian situs Kedaton yang ada di Desa Sugiwaras, Kecamatan Ngoro, dan itu berbatasan juga dengan Desa
Bulurejo yang ada di Kecamatan Diwe. Kemudian yang ketiga adalah situs Kumitir yang berada di Kecamatan Jatirejo, Mojokerto. Dan yang terakhir ini yang sedang kita kerjakan adalah situs Petirtaan Geneng di Desa Berumbung, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Next, Pak. Iya, ini lokasi Sumber Beji Ngoro Jombang. Next, Pak. Ya, awalnya dia merupakan sendang lama begitu, yang ukurannya tidak lebih dari 6 meter kali 4 meter, tidak berbentuk ideal begitu. Dan kemudian kita coba perlebar. Pertama kali ditemukan adanya bata-bata kuno oleh masyarakat saat masyarakat menggali lumpur untuk memperdalam rencananya dari sendang yang digunakan sebagai irigasi petani yang ada di Desa Kesamben, Kecamatan Ngoro tersebut. Dari sana kemudian kita melakukan ekskavasi, dan ternyata temuan saluran air itu merembet terus melebar ke seluruh sendang begitu ya. Kurang lebih dengan kedalaman 3 meter begitu, tertimbun 3 meter. Pada saat ekskavasi pertama kita menemukan bentuk petirtaan. Waktu itu masih saya mencoba, belum jelas karena sebagian itu tertutup oleh lahan aslinya sana gitu, lahan existing. Tapi saya menemukan setengah dari bentuk petirtaan tersebut. Lanjut, Pak. Dan kemudian pada ekskavasi berikutnya kita mengupas lapisan tanah. Ya, kita membuka lapisan tanah itu dan menampakkan keluasan bangunan kurang lebih memiliki panjang 20 meter dengan lebar 17 meter ya, dan membentuk seperti petirtaan tikus begitu, dengan dilengkapi saluran inlet, saluran air masuk, dan saluran air keluar. Rencana tahun ini kita akan melanjutkan untuk mengupas bagian dalam dari situs Sumber Beji. Sayang dananya terdampak corona. Dari temuan-temuan lepas di Sumber Beji, kita mendapati adanya fragmen porselin dari masa dinasti Song, tapi didominasi oleh dinasti Yuan gitu, baik porselin maupun mata uang kepeng, mata uang Cina. Sehingga kita sementara ini menyimpulkan berasal dari abad 13-14 Masehi. Yang lanjut, Pak. Kemudian yang kedua, situs Sugiwaras dan Bulurejo Jombang. Ini sebenarnya satu kawasan, cuma saat ini terpisah oleh batas-batas administrasi. Saat ini yang satu ada di Kecamatan Diwe, yang satu lagi ada di Kecamatan Ngoro. Kebetulan dua lokasi ini sebenarnya satu kawasan yang kita sebut kemudian sebagai situs Kedaton, karena di situ toponimnya masih disebut sebagai Dusun Kedaton. Next, Pak. Iya, temuan di sini cukup luas, tapi kemudian sebagian besar rusak oleh aktivitas penambangan pasir yang ada dilakukan di lokasi itu. Memang kita sangat sayangkan, memang kami terlambat untuk mengetahuinya, tapi kita rencanakan untuk tahun ini mencoba menyelamatkan yang tersisa dulu, kemudian sambil mempelajari bagaimana bentuk dan pola dari yang sudah nampak saat ini. Kebetulan tahun kemarin kami dibantu oleh tim Geofisika ITS dan Pertamina
untuk melakukan georadar, geomagnet, dan geolistrik di dua kawasan ini. Pertama kawasan Sumber Beji, Petitaan Sumber Beji Jombang, dan yang kedua adalah di Sugiwaras dan Bulurejo ini. Harapannya kita ingin melihat potensi-potensi tinggalan arkeologis yang masih tersisa dari survei bawah tanah yang dilakukan teman-teman geofisika itu, apakah cukup masih potensial dilakukan penelitian lebih lanjut. Situs di Ngoro tersebut desa mana, Pak Wija? Oh ya, di Desa Kesamben untuk Sumber Beji, yang situs Kedaton itu di Desa Sugiwaras dan Desa Bulurejo. Next, Pak Amin. Iya, dari temuan-temuan lepas yang nampak di permukaan, ada fragmen porselin dari dinasti Yuan dan Ming, fragmen tembikar kasar dan halus Majapahitan, kemudian fragmen genting dan ukel. Dari data-data itu, kita sementara ini kemudian menyimpulkan bahwa itu merupakan situs pemukiman yang kita duga Kedaton dari abad 13-14 Masehi ya, era Majapahitan. Di sana juga kita diceritakan bahwa ada bangunan gapura dulu seperti Ringin Lawang ceritanya masyarakat sana, tapi kemudian bangunan itu sudah dihancurkan oleh penggali pasir waktu itu. Sangat disayangkan memang. Next, Pak Amin. Yang ketiga, situs Kumitir yang ada saya salah tulis ya, di Jatirejo, Mojokerto. Ini next, Pak, dekat dengan kawasan Cagar Budaya Nasional Trawulan. Ya, ini awalnya kita menemukan situs Kumitir itu kurang lebih nampak 10 meter, kemudian coba kita lihat lagi kelanjutannya dan kita menyimpulkan sepanjang waktu itu 21 meter. Tidak terlihat signifikan pada waktu pertama kali ditemukan begitu. Tapi kemudian next, Pak Amin. Kita coba mengkaitkan korelasi antara temuan yang talut yang di Kumitir itu, tembok yang struktur panjang itu, dengan temuan-temuan lain yang sebelumnya telah kita data yang tahun-tahun sebelumnya di 2017 dan 2018. Dan saya mencoba membuat hipotesis bahwa ini jangan-jangan ada suatu dinding besar begitu ya, yang ada di Kumitir begitu. Terus kemudian saya cari literatur juga didukung oleh beberapa keterangan dalam naskah Negara Ketagama, kemudian Pararaton dan juga Kitab Wargasari yang menyebutkan tentang adanya pendarmaan pada masa Narasingamurti ya, pada masa Singosari yang meninggal tahun 1268 Masehi, yang menjadi sisi timur dari kota Raja Majapahit. Next, Pak Amin. Hipotesis itu coba kita bawa ekskavasi pada bulan Oktober, akhir Oktober, awal November, dan ternyata kita berhasil menampakkan 187 meter. Ya, tapi kita bentuknya masih trends ya, jadi ada parit-parit begitu. Ada 4 parit yang kita buka, dan ketika kita teodolit, kita tembak, kemudian kita ukur melalui GPS, itu juga semuanya mendukung bahwa itu membentuk garis lurus begitu ya. Kemudian juga kita ukur ketinggian tanah antara lapis atas bata yang sebelah sisi selatan. Jadi struktur itu membujur utara selatan gitu. Antara lapis teratas bata yang di sisi selatan, ujung selatan, dengan sisi ujung utara itu ternyata cuma selisih 3 cm. Jadi dia rata-rata air sekali pada waktu itu, luar biasa.
Next Pak. Temuan ini kemudian menjadi viral dan kita mengembangkan lagi hipotesis bahwa karena kita menemukan satu sudut yang ada di utara begitu membentuk sudut, kita membutuhkan hipotesis adanya bentuk persegi dulu begitu ya, persegi 4. Dan terus kita pantau terus temuan-temuan baru, kita data terus, kita istilahnya ya belusupkan begitu ya di Kumitir untuk uji apakah benar ini, sampai kemudian kita melakukan tes fit di bulan ini dan ternyata juga kita menemukan adanya struktur bata di sisi barat dan kita menemukan adanya struktur bata di sisi utara yang teratas yang warna ungu itu, dan kemudian yang sisi selatan kita belum mendapati ada kenampakan struktur bata sisi selatan, tapi kita belum mendapatkan bentuk yang utuh begitu ya. Kelihatannya agak rusak karena kasus pengerusakan bata itu juga terjadi di 2017 di mana berbagai struktur bata itu dibongkar bertrek-trek gitu dari sisi selatan. Itu yang ada tanda panah hitam itu pengerusakannya. Berdasarkan naskah Nagara Agama, kemudian para raton dan kitab Wargasari diberikan situs Kumitir merupakan tempat pendarman dari Mahesa Cempaka, Singosari abad ke-13 ya. Dan disebutkan di situ dalam perjalanan Wargasari di kota Raja Majapahit itu disebutkan melewati Kumitir sebagai sisi timur dari kota Raja Majapahit. Ya, dengan demikian sementara ini kita simpulkan bahwa memang ada candi pendarmaan di Kumitir, ada pendarmaan dari Mahesa Cempaka atau Narasimhamurti dari masa Singosari yang kemudian pada masa Majapahit berada di Trowulan itu menjadi bagian dari dikembangkan gitu dan menjadi bagian dari sisi timur Majapahit. Next Pak Amin. Terus yang terbaru adalah situs peritaan Geneng Gerumbung Kediri. Kenapa kita menamakan Geneng? Karena di sini ditemukan ada dua prasasti yang cukup besar. Pertama adalah prasasti Geneng 1 yang menyebutkan tentang desa Geneng begitu, penetapan tanah desa Perdikan Geneng bebas pajak. Kemudian yang dikeluarkan oleh Bameswara, Raja Bameswara pada tahun 1128 Masehi, abad ke-12. Dan kemudian ada prasasti Geneng 2 yang dikeluarkan oleh Tribuana Tunggadewi Majapahit pada tahun 1329 itu tentang bebas pajak juga. Cuma saya kemarin belum sempat nyari literatur tentang Geneng 2, isi Geneng 2, kenapa kok kemudian lokasi ini mendapat perhatian istimewa begitu dari pada masa Kadiri maupun pada masa Majapahit. Next Pak Amin. Maaf ya agak kredit suara anak-anak. Nggak apa-apa. Ini penemuan pertama situs peritaan Geneng. Ini ditemukan karena adanya aktivitas galian tanah begitu yang digunakan untuk pembuatan bata dan genteng, dan juga tanahnya digali untuk dijual sebagai tanah uruk begitu ya. Dan dalam proses itu sebelumnya tanah itu sudah hampir sama dengan level yang di tanah di sebelahnya. Terus kemudian pemilik tanah ingin membuat kolam pemancingan begitu dan menggali tanah dan menemukan struktur bata, dan beruntung temuan ini segera dilaporkan kepada Dinas Kabupaten Kediri. Kemudian dari Dinas Kabupaten Kediri melaporkan kepada BPCB Jawa Timur dan segera kita tindaklanjuti untuk ditinjau. Dan ternyata cukup
potensial kalau feeling saya sih ya gitu, sehingga kita segera saya melaporkan kepada pimpinan dan pimpinan juga untuk segera menindaklanjuti untuk dilakukan survei dulu begitu selama 5 hari dan next Pak Amin, dan dari hasil survei kita juga terkejut begitu, ternyata ya ini fotonya kecil-kecil ya, semoga bisa terlihat. Ternyata dia cukup istimewa, petitaan yang kecil sekali, berukuran 5 kali 5,2 meter kali 5,2 meter, tapi dia mempunyai tiga bilik utama di sisi timur begitu, dan kita sudah menemukan pintu masuk di sisi barat. Kedalaman dari struktur bata atas, lapis bata atas sampai lantai itu kita ukur mencapai 2,35 meter. Next, Pak Amin. Wah, ini keren. Next, Pak. Oh, ini. Nah, ini hasil yang kemarin terakhir. Kita masih terus membersihkan lumpur dan yang di bagian lantai, menampakkan lantai, dan hari ini target kita adalah mencari tangga masuk ya, mengupas tangga masuk. Dan terlihat itu adanya bata-bata yang sudah rusak, terutama di sebelah kanan ya, ini sisi selatan, kalau sebelah kiri itu sisi utara. Sebelah selatan itu kemarin ada runtuhan ya karena desakan begitu, sehingga runtuhannya cukup tertata. Kita duga itu adanya proses dorongan begitu ya dari tanah begitu, sehingga meruntuhkan dinding sisi selatan yang di sebelah kanan kita. Dan kemudian ada di bagian lantai banyak ditemukan bongkah-bongkah batu dengan diameter 30, 40 sampai 60 cm. Kemudian kita juga menemukan lapisan di bawahnya, ada lapisan abu vulkanik, Pak Amin, begitu cukup tebal, kurang lebih 10 cm di bagian lantai yang menutupi lantai bata. Jadi dia berwarna abu-abu, agak coklat begitu, karena ya. Terus karena saya bukan ahlinya, tapi feeling saya sih ini karena proses erupsi begitu ya, yang terus batu-batu, bongkah batu itu seperti lontaran-lontaran begitu ya. Kalau saya lihat di video-video tentang erupsi ya, boleh. gunung begitu kan, biasanya andesit itu pada keluar begitu Pak Amin, mohon koreksi kalau keliru. Jadi lapili begitu ya Pak, saya kurang paham. Ya. Nah, itu kita temukan di dasar kolam, dan itu bahkan dorongan proses batu-batu ini dan dorongan tanah ini juga merusak gapura. Jadi ada ambang pintu, jadi seperti ambang pintu yang membuktikan bahwa dia dulu di bagian pintu masuk ada gapura seperti gapura padu raksa ya, seperti Bajang Ratu Pak Amin. Begitu ya, itu dia seperti candi tapi tengahnya bolong begitu, tipe padu raksa. Dan ya seperti bangunan arsip Bajang Ratu, gapura Bajang Ratu kan seperti candi arsitekturnya, tapi bagian tengahnya bolong. Nah sebenarnya itu kan adalah gapura ya Pak ya, pintu masuk gitu ya. Dan kita temukan itu di sini dengan bukti adanya ambang pintu. Ambang pintu biasanya dia jadi kayak belandar dari konstruksi gapura di bagian tangga. Nah, ini next Pak Amin. Nah, yang kemudian menjadi topik kita kali ini adalah indikasi adanya dampak bencana alam begitu pada beberapa situs, 4 situs yang menjadi contoh dalam diskusi kita kali ini. Next Pak Amin. Karena data saya ada di kantor ya, jadi saya pakai datanya seadanya. Ini pada saat petitan
Jombang, di sumber beji Jombang, terlihat lapisannya itu stratigrafinya dia lapisan pasir cukup padat dengan isian kerikil dan kerakal hingga kerakal ya, 10 sentian begitu, cukup padat sekali dan mengeras. Itu muncul hanya di lapisan di sisi selatan itu, sedangkan sisi yang lain, dinding-dinding yang lain itu lapisannya lapisan lempung. Tapi dari dinding selatan sampai ke bagian lantai itu semua terisi oleh lapisan pasir yang cukup keras seperti ini, pasir isian kerikil sampai kerakal. Dan itu seperti semen, kayak kita ketika menggali lantai itu seperti membuka cor-coran cor-coran lantai begitu, lantai yang dicor begitu. Next Pak Amin. Dan ini juga nampak di hal yang sama di situs Sugiwaras dan Bulurejo Jombang ya, yang kita satukan menjadi namanya situs Kedaton di Jombang. Cukup masif lapisan tanah sana di sana, dan hampir sama dengan lapisan yang terbentuk, sedimentasi yang terbentuk pada sumber beji, petirtaan sumber beji Jombang dengan lapisan pasir dengan isian kerikil hingga kerakal. Kalau di sini malah bongkah begitu ya, ada bongkahnya juga. Pada waktu di lapangan saya berdiskusi dengan Pak Amin ya, ini karena proses sungai begitu ya, yang larutan banjir yang terbawa oleh sungai, banjiran dari Kelut. Next, Pak Amin. Next, ya. Oke. Nah, di situs Kumitir ini juga sama, dia adanya aktivitas sungai, pasir sama apa namanya kerikil kerakal begitu ya. Cukup masif juga, cukup keras. Dan hampir ditemukan juga di sebelah selatan dari Kota Raja Majapahit. Jadi di Kecamatan Jatirejo itu lapisannya seperti itu, seperti kayak ada apa namanya pasir kerikil kerakal sampai bongkah juga. Kita temukan cukup masif di selatan dari Trowulan begitu ya, Kumitir, Tikus, kemudian Grogol. Situs Grogol yang ada di sebelah selatan. Next, Pak Amin. Nah, nanti petirtaan Geneng saya akan bawa untuk melihat langsung. Terus next, Pak. Nah, yang ingin yang menjadi pertanyaan adalah bila mana dan bagaimana itu terjadi, kapan dan bagaimana situs-situs pada abad ke-12 dan ke-14 itu terbenam begitu ya, terpendam begitu ya. Terus next Pak Amin. Nah, di sini yang saya selalu, bagaimana ini Pak Amin? Yap. Jadi kami membutuhkan bantuan dari pakarnya ya, geologi, geofisika begitu, untuk merekonstruksi jejak peradaban kita bila mana dan bagaimana itu terjadi. Untuk di situs Geneng ini sendiri, saya sempat baca-baca literatur, letusan Gunung Kelut yang terbesar itu kalau nggak salah itu terjadi tahun 1919. Ya Pak Amin, ya, mohon koreksi. Nah, bila itu dia tertimbun pada tahun itu menjadi tidak mungkin, karena kalau ada catatan Belanda di 1800 gitu. Belanda melakukan registrasi ya, tinggalan-tinggalan di Jawa itu, termasuk Raffles juga menulis di History of Java itu pada tahun 1800. Kalau itu terpendam pada tahun 1919, harusnya situs-situs itu masuk dalam catatan Belanda. Tapi di catatan Belanda, OV, ROD, ROC tidak tercatat. Berarti itu terjadi sebelum 1800 atau 1700. Logika saya gitu Pak Amin. Jadi kemudian prasasti yang
Geneng 2 diterbitkan oleh Tribuana pada tahun 1329 Masehi. Berarti dia masih ada pada tahun itu 1328 abad 14. Yang mungkin terjadi adalah saya membaca catatan erupsi di Gunung Kelut itu terjadi juga cukup hebat di beberapa kali di tahun 1500-an kalau nggak salah. Mohon koreksi Pak Amin. Jadi mungkin bisa terjadi di tahun-tahun itu untuk situs Geneng ya Pak. Untuk yang lain saya kasih PR deh ke Pak Amin. Jadi untuk di petitaan Geneng ini mungkin kalau logika saya bermain itu ya 1500-an karena itu terjadi, dia terpendam di 1500-an sehingga tidak tercatat di catatan Belanda pada tahun 1700-1800. Begitu. Next, Pak. Ya ini sehingga saya memunculkan banyak pertanyaan tentang sumber beji terjadi kapan dan bagaimana. Kapannya itu nanti yang terpasti bagaimananya sudah dijawab sama Pak Amin itu waktu kita ke lapangan langsung banjir lahar Kelut kalau nggak salah melalui Sungai Konto ya Pak ya. Iya. Banyak sungai ternyata, banyak sungai di situ, kecil-kecil. Oh banyak sungai, siap. Hal yang sama itu ya sumber beji, Kedaton di Sugiwarta Bulrejo terjadi karena aktivitas sungai begitu ya. Next, kemudian situs Kumitir kemungkinan banjir lahar dari Arjuno melalui Sungai Pikatan karena Pikatan cukup dekat dengan Kumitir, Pak. Mungkin saya butuh bantuan melihat Sungai Pikatan atau Sungai Berantas. Sungai Berangkal lama, Pak. Berangkal, ya. Ya, Berangkal lama kan kayaknya berubah jalur, Pak. Jadi perlu dilihat dulu itu juga kayaknya mengalir dulu ke Waduk Kumitir di dekat Kumitir, kemudian atau gimana? Saya ngasih pertanyaan aja begitu. Atau karena erupsi Gunung Lirang, Pak, memang tercatat pernah erupsi cukup besar sampai membelah gitu ya Gunung Lirang itu sendiri menjadi habis begitu Gunung Lirang. Oh ya, terus kemudian next Pak Amin, situs petitaan Geneng ini jelas karena Gunung Kelut, karena sangat dekat sekali dengan Gunung Kelut. Berada di lereng Kelut, ini nanti butuh bantuan interpretasi, bantuan analisis bila mana dan bagaimana itu terjadi. Sementara itu mungkin Pak Amin, jadi sebenarnya saya bukan memaparkan, saya malah ngasih pertanyaan, Pak. Ini sampai kapan sih, Pak? Sampai Senin, Bapak. Sampai Senin. Ya, sampai Senin saya di sini sehingga monggo kalau mau ke lokasi saya sediakan kopi, Pak. Mungkin sementara itu mohon izin, mohon maaf kalau presentasi saya jauh dari formal karena saya orang lapangan, Pak Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada mau ditampilkan yang di lapangan, Pak? Oh ya. Site di lapangan, mungkin biar orang lihat langsung. Oke. Bisa tak? Bisa. Oke. Saya menuju lapangan. Ini lagi proses peratakan. Kelihatan Pak Amin? Ya, kelihatan. Ya. Ini situsnya. Ya. Utara sana, Pak. Ya. Kelihatan utara sana, selatan sana. Oke. Terus itu kelihatan ada, dia tinggi, tanahnya tinggi aslinya. Cuma dia tanah sini dikeruk begitu untuk tanah uruk dulu. Jadi intervalnya sebenarnya tidak terlalu jauh ya antara tanah yang asli sama yang saat ini, terus kemudian yang digali begitu.
Nah, terus situs ini berada kurang lebih 4 meter dari tanah yang masih asli sana. Terus ini stratigrafinya, bentar. Nah, seperti ini Pak Amin, kelihatan? Wah, siap. Oke. Oh, ya. Lapisannya seperti ini. Dia ya tipikal ya. terus Lahar kemudian ataupun ada gitu. Nah, jelas Pak Amin, kelihatan Pak Amin? Oke, ya. Nah, terus ini yang di bagian bawah dari lapisan petirtaan, yang atasnya dia Nanti laptopmu kecemplung lah. enggak, saya bawa pakai HP kok Pak Amin. Oke. Ini yang lapisan irisan, dia kayak semacam ada pelapukan apa Pak? Tuf apa Pak? Saya nggak kurang paham. Ya. Oh gitu ya. Memang nanti kita ke lapangan lah. Segera. Oke. Saya segera. Asik. Pak Lulu juga katanya mau ke lapangan Pak Lulu itu. Tanggal 4 kayak kumitir. Siap. Tanggal 4 Kumitir aja rame-rame, nanti kumitir rame-rame. Siap, begitu. Jadi ini kondisinya dari situs yang saat ini terpendam 4 meter lebih ya, Philip. Levelingnya dari sini sampai atas 5 meter Pak. Diukur sama teman pemetaan. Oke. Ya, ini kondisi akhir sekarang. Terus terpendam 5 meter. Dan di sini juga ada arung Pak Amin. Di sini cukup banyak arung ya, saluran air bawah tanah yang saya juga tidak bisa bagaimana hubungan antara petirtaan ini dengan arung yang arungnya melintas begini di bawah tanah. Oh, oke. Yang nampak di sana sudah nampak di irisan dekat sungai. Ya, itu bentukan manusia Pak Amin. Kayak lorong itu ya? Ya, tapi dia atasnya itu punya cenul kayak gending gitu loh Pak. Dan itu konstan sampai ke bawah, sampai ke dalam. Begitu. Cukup menarik. Ya, terowongan itu saya aja tinggi 171 bisa berdiri Pak. Oh, ya. Ya, itu dipahatkan di semacam padas begitu, dan cukup kokoh begitu. Saya juga kaget. Padasnya itu dia terowongan itu dipahat di padas dan cukup kuat begitu menahan ini. Mungkin gitu Pak Amin. Oke, siap. Ya, terima kasih. Ya. Baik, mungkin dari Universitas Pertamina ada yang datang.